Ya, kita kembali di Talk to News. Pemirsa, kita sudah masuk di segmen terakhir. Saya langsung ke Ibu Maria saja. Apa yang bisa kita lakukan nih dalam lingkungan keluarga, sekolah, orang-orang terdekat gitu ya? Iya, banyak yang harus dilakukan. Banyak yang harus dilakukan sepertinya kalau melihat kasus ini. Kita perlu melihat ya bahwa pelakunya ini dari dua golongan umur yang berbeda, anak dan dewasa. Tentunya treatmentnya harus berbeda gitu kan, mulai dari hukumannya misalnya. Di dalam misalnya pelaku anak, di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu sudah jelas bahwa semangat undang-undang ini adalah untuk pemulihan, bukan penjeraan anak. Jadi anak yang melakukan tindak pidana itu tidak dijerakan atau dikenakan sanksi dengan tujuan penjeraan, tetapi untuk pemulihan. Karena apa? Kita masih berharap anak ini setelah bebas dari sanksi-sanksi yang diberikan oleh negara atau oleh pemerintah, itu dia masih bisa recovery, kembali menjadi bagian dari entitas masyarakat yang kemudian bisa produktif begitu. Nah, kalau yang pelaku dewasa tentu tadi ya, sangat mungkin bahwa ini bukan kejadian yang pertama kali bagi mereka. Tentu harus dilihat dari perspektif bahwa pelaku ini perlu pemberatan hukuman begitu kan, bahkan kalau bisa maksimal. Kami mendorong bahwa memang kekerasan seksual ini adalah kejahatan berat, bukan hanya kejahatan biasa. Kalau kejahatan berat, kenapa? Di KUHP untuk pelaku dewasa itu bisa sampai hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Gitu. Harus dilihat seperti itu. Kalau tidak akan berhenti kasus-kasus kekerasan seksual seperti ini. Pemerintah harus berani melihat out of box bahwa ini adalah kejahatan yang luar biasa, kejahatan yang sangat berat begitu. Nah, kemudian tentunya setelah kita bicara soal hukuman, nah soal pencegahan juga tidak boleh kosong begitu kan. Arus teknologi IT misalnya, kita bukan mengkambing hitamkan IT, tetapi bahwa di dalam IT itu ada pornografi misalnya. Ada situs-situs yang tidak baik begitu. 50% situs yang masuk ke Indonesia itu pornografi. Kalau nggak diblokir oleh Kominfo lebih banyak lagi begitu kan. Artinya harus ada upaya yang lebih serius lagi untuk mencegah akses pornografi kepada anak-anak ataupun kepada orang dewasa yang kemudian memang bisa mengkonsumsi dan kecanduan. Karena tadi kalau mereka sudah kecanduan pornografi, salah satu tandanya gampang. Dia bisa memperkosa, tidak sensitif. Dia tidak peduli apakah korban itu hidup atau mati atau bagaimana, itu tidak sensitif. Itu salah satu adiksi dari pornografi, tandanya seperti itu. Nah, pornografi itu adiksinya nggak 1-2 hari terjadinya. Bertahun-tahun. Artinya kejadian pornografi ini kan masuknya di otak, Mbak. Nggak kelihatan ada orang yang memang punya perilaku seksual menyimpang karena dia pornografi. Nah, bagaimana kita semua, negara, pemerintah daerah itu memblokir ataupun juga mengantisipasi masalah pornografi ini. Jadi miras pornografi segala macam itu juga dari sisi hukuman juga harus jelas dong. Jangan mirasnya aja botolnya yang dibakar-bakar tapi pabriknya tetap dibuka gitu kan. Nah, kemudian juga pornografi ini juga harus jelas. Baik, saya ke Pak Saleh saja kalau begitu. Komisi 8 terakhir, apa yang bisa dilakukan dengan cepat begitu ya, supaya ini tidak bertumpuk dan juga bisa cepat selesai. Tentu kita akan kembali lagi mengingatkan pemerintah, karena memang tugas kita adalah menjembatani antara keinginan masyarakat dengan pemerintah. Nah, tentu nanti kita akan kembali mengingatkan pemerintah agar isu-isu tadi yang disampaikan oleh Ibu Maria itu bisa segera ditanggapi. Misalnya tadi soal koordinasi penanggulangan pornografi. Selama ini kan selalu diserahkan kepada Kominfo. Itu tidak tepat karena Satgas, petugas koordinator, petugas untuk pornografi itu adalah Kementerian Agama. Nah, sekarang itu Kementerian Agama coba ditanya, mengerti nggak mereka soal antisipasi soal pornografi? Tapi bisa tidak dititipkan pada Satgas Kemen PPA nih? Sebetulnya, nah yang saya maksud tadi koordinasi lintas kementerian lembaga itu memang semua harus terlibat. Kita tadi menyepakati bahwa persoalan ini kan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, dan pemerintah itu harus melibatkan semua pihak, termasuk diantaranya masyarakat dan lain sebagainya. Kenapa kita meminta seluruh komponen masyarakat terlibat? Karena mestinya pemerintah juga begitu. Mereka juga harus melibatkan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, semua kementerian lembaga itu harus terlibat. Ini sudah berbahaya ya, luar biasa saya kira ini. Kejadian luar biasa, ini peristiwa luar biasa begitu ya, bukan peristiwa ini sangat terancam dengan kejadian-kejadian seperti ini. Dan itu kalau tidak diantisipasi sejak sekarang, itu yang rugi sebetulnya bangsa ini secara keseluruhan. Inilah karena itu kita tentu dari DPR tentu berkeinginan agar kasus seperti ini tidak terulang lagi. Caranya adalah itu tadi, pemerintah harus betul-betul bergerak bersama. Kita, apa instrumen yang dibutuhkan oleh pemerintah, kita siap untuk memberikannya. Apa yang ingin dikerjakan pemerintah, yang penting itu berpihak pada kepentingan bangsa ini, tentu kita akan dukung. Gitu. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu, semoga ini perbincangan ini tidak berhenti sampai di sini, begitu ya. Kalau saya boleh mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Hari, cepat diselesaikan dan jangan istilahnya membuat anak-anak ini juga menjadi korban, anak dan perempuan khususnya, begitu kan. Yuyun adalah salah satu korban yang mungkin tidak ada lagi Yuyun yang lainnya. Kita tunggu pergerakan dari pemerintah, bagaimana usahanya
pergerakan dari negara, di mana negara begitu ya untuk kasus seperti ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak-bapak dan Ibu sudah hadir pada malam hari ini. Tentu saja ini adalah bentuk solidaritas kita terhadap perempuan dan anak, termasuk untuk Anda juga pemirsa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Talk 2 News. Saya Rizka Endah pamit. Selamat malam.